mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kembali lagi bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Dalam Kisah Gelap kali ini, kita akan mengenang sebuah peristiwa aksi maksa yang fenomenal yang terjadi sekitar 6 tahun lalu, tepatnya tahun 2016, yang kita kenal dengan nama Aksi 212. Sebelum Aksi 212 yang menjadi puncak dari aksi, ada beberapa aksi yang terjadi. Dalam kisah kali ini, kita akan mengenang sekaligus menjadikan ini sebuah pelajaran buat kita semua. Betapa pentingnya penegakan hukum buat keadilan semuanya. Untuk itu, yuk kita saksikan kisahnya berikut ini. Berawal dari pidato Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang waktu itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta saat berkunjung ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Kunjungan Ahok saat itu sebenarnya untuk mensosialisasikan program budidaya ikan kerapu. Namun, di hadapan warga, Ahok justru mengungkapkan kekesalannya pada sejumlah oknum yang dianggapnya telah memprovokasi masyarakat agar tidak memilih dirinya dalam Pilkada DKI Jakarta dengan memanfaatkan surat Al-Maidah ayat 51. Dalam pidatonya, Ahok mengatakan, "Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak pilih saya. Ya, dibohongin pakai surat Al-Maidah, surat 51, macam-macam gitu loh. Itu hak Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan gak bisa pilih nih, karena takut masuk neraka, dibohongin gitu, ya gak apa-apa, karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Ya, jadi Bapak Ibu gak usah merasa gak enak dalam nuraninya gak bisa pilih Ahok. Gak suka sama Ahok, tapi programnya gua kalau terima, gua gak enak dong sama dia. Gua utang budi. Jangan kalau Bapak Ibu punya perasaan gak enak, nanti mati pelan-pelan loh, kena stroke," ujar Ahok. Nah, pernyataan Ahok yang beredar dalam video di sosial media inilah yang menyulut kemarahan massa, khususnya umat Islam. Pada 11 Oktober 2016, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat yang diketuai Kiai Haji Ma'ruf Amin mengeluarkan fatwa bahwa pernyataan menyebut kandungan Al-Maidah ayat 51 sebagai kebohongan adalah haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran. Selain itu, menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah Al-Maidah ayat 51 adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI atau GNPF MUI di bawah komando Ustadz Bahtiar Nasir pun dibentuk untuk mengawalnya. Gelombang unjuk rasa terhadap Ahok pun dimulai. Pada 14 Oktober 2016, demonstrasi bertajuk Aksi Bela Islam menuntut penangkapan Ahok digelar ratusan anggota Front Pembela Islam atau FPI di bawah pimpinan Habib Rizik Syihab atau HRS digelar perdana di depan Balai Kota Jakarta. Namun, unjuk rasa itu tak menghasilkan apa-apa. Untuk itu, massa berjanji akan kembali menggelar aksi pada 4 November 2016. Pada 1 November 2016, Presiden Jokowi lakukan pertemuan dengan MUI, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Pengurus Pusat Muhammadiyah di Istana Merdeka Jakarta. Hasilnya, Jokowi mengaku telah memerintahkan kasus Ahok diproses hukum dan berjanji tidak akan melakukan intervensi. Lalu,
pada 4 November 2016, GNPF MUI bersama FPI dan ormas Islam lainnya kembali menggelar aksi bela Islam jilid 2 atau dikenal dengan aksi 411 dengan tuntutan yang sama, yakni tangkap dan proses hukum Ahok. Kali ini peserta aksi diperkirakan mencapai ratusan ribu yang berkumpul di depan Istana Kepresidenan. Massa meminta untuk bertemu Presiden Jokowi untuk memastikan proses hukum terhadap Ahok. Namun, massa hanya bisa bertemu Wakil Presiden Yusuf Kalla karena Jokowi sedang tidak ada di tempat. Akibat tuntutan massa tidak dipenuhi, bentrokan tak terhindarkan. Massa melempari aparat dengan botol dan batu, sedangkan aparat membalas dengan tembakan gas air mata. Pada 2 Desember 2016, sekitar 7 juta massa mayoritas umat Islam dari berbagai daerah Indonesia memadati areal Monumen Nasional atau Monas dan sekitarnya di Jakarta. Aksi damai 212 yang sangat fenomenal itu benar-benar berlangsung damai dan tertib sampai acara berakhir. Bahkan disebut sebagai aksi terbesar dalam sejarah umat Islam Indonesia yang mendapat pujian dari berbagai kalangan bahkan internasional. Aksi damai 212 selain dihadiri Presiden Jokowi, Wapres Yusuf Kalla, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, Kapolri Tito Karnavian, Menko Polhukam Wiranto, masyarakat umum dan ulama, serta sejumlah artis pun ikut meramaikan acara tersebut. Selain aksi berlangsung damai dan tertib, areal Monas dan sekitarnya bersih kembali setelah aksi berakhir. Peserta aksi memungut dan mengumpulkan sampah hingga kembali bersih. Bahkan selama aksi berlangsung, peserta juga tidak menginjak taman hingga tak ada kerusakan. Meski aksi damai itu sempat diguyur hujan, tapi tidak menyurutkan tekad jutaan orang ikut aksi. Mereka datang dari berbagai penjuru tanah air dengan biaya sendiri. Bahkan ada yang datang dengan berjalan kaki untuk sampai ke ibu kota Jakarta. Massa aksi melakukan aksi long march menuntut tersangka penista agama Ahok segera ditahan dan dihukum berat. Selain berdoa dan berzikir, mereka juga mendengarkan tausiah yang menyejukkan dari pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang akrab disapa AA Gim. Begitu masuk waktu sholat, jutaan muslim yang ikut aksi dengan khusyuk menunaikan sholat berjamaah di bawah guyuran hujan. Habib Rizik Syihab menjadi khotib dengan Imam Kiai Haji Nasir Zain MA. Usai sholat Jumat, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Sementara Ahok yang kini menjabat komisaris utama Pertamina akhirnya divonis 2 tahun penjara dan membayar denda Rp5.000. Ahok dijerat dengan pasal 156A tentang penodaan agama. Putusan itu dijatuhkan pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bertempat di Auditorium Kementerian Pertanian, Jalan Harsono, RM, Ragunan, Jakarta Selatan. Ahok pun dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, namun kemudian dipindahkan ke rumah tahanan atau rutan markas besar Brimob Kelapa II Depok. Alasannya, penghuni LP Cipinang sangat padat dan demi keamanan Ahok. Demikianlah kisah ini yang dirangkum dari berbagai sumber. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.